Caimin kaget karena maraknya PSK di IKN. Bahkan ada sindiran, ini ibu kota apa ibu kos yang isinya gitu-gitu. Di sisi lain saat ini emang lagi susah mencari kerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Membangun infrastruktur ugal-ugalan yang tak dibarengi dengan pembangunan moral. Kabar bahwa di beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Jadi gini, biasanya kalau ada kota baru dibangun, yang datang duluan itu tukang nasi goreng, penjual pulsa, sama mamang-mamang jual kopi. Tapi kalau di sekitar IKN yang datang duluan malah mbak-mbak yang jual diri. Belum ada sekolah tapi udah ada kelas private. Satpol PP sempat bingung ini kota mau jadi ibu kota atau jadi ibu kos. Ibu kos mbak-mbak open BO. Jadi dalam 3 kali razia di tahun 2025 mereka menangkap 64 pekerja seks komersial dari berbagai daerah. Nggak ada yang bawa CV tapi punya skill membangun kenyamanan dengan cepat. Jualannya via aplikasi chat, tarifnya mungkin 400 sampai 700 ribu. Nggak pakai perantara, nggak pakai admin, langsung deal, langsung hayu. Sistemnya udah kekinian, kerja mandiri, udah mirip UMKM, tapi yang dijual bukan makanan atau minuman, tapi jual kenikmatan yang bisa bikin ketagihan. Bisa aja saya. Masalahnya ini bukan kejadian baru, karena kata Satpol PP sejak 2023 udah ada. Karena banyak mas-mas dan bapak-bapak proyek pada ngerantau, jauh dari istri, dekat sama hasrat, balas chat sama istri lelet, tapi cari nearby di aplikasi chat satset. Mendengar kabar itu DPR langsung panik. Kata mereka mbak-mbak ini bisa rusak moral ASN dan bisa merusak rumah tangga. Apalagi kalau si bapak lebih sering aktif di aplikasi lain daripada baca chat grup keluarga. Mertua nge-share link berita cuma dikasih emot jempol doang. Mantap. Soal maraknya praktik prostitusi yang ada di sekitar IKN. Ini adalah sebagai salah satu bentuk betapa sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia, sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka, para pekerja seksual ataupun para pekerja-pekerja prostitusi adalah sebagai bagian dari himpitan-himpitan ekonomi yang memang setiap hari membuat kehidupan mereka itu tidak dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang pesan pria-pria kesepian lagi penat, butuh temen ngobrol, tapi duduk baru 5 menit udah lupa topik, tiba-tiba kedinginan pengen yang anget-anget. STMJ tuh anget bikin strong. Apalagi kalau bayarnya pakai duit jatah susu anak. Tapi anaknya nggak dapet susu. Istrinya ngomel nggak bisa belanja, bapaknya nurutin gairah. Dan karena para PSK itu kerja tanpa muncikari, jadi nggak ada yang ditahan, Satpol PP cuma bisa usir. Kayak usir mantan yang datang ke nikahan, nggak kasih selamat, kasih amplop kosong, numpang makan doang. Bisa aja kan nebo kering. Dari hasil wawancara juga saya kemarin, memang dari pihak Satpol PP itu mengatakan banyak pelanggan yang menggunakan jasa PSK ini merupakan pekerja yang orang yang di luar Kalimantan yang sedang bekerja di proyek IKN. Nah, terutama disebutkannya juga itu mulai dari kuli bangunan hingga aparatur. Namun saya tidak bertanya lebih jelas aparaturnya ini berapa banyak. Tapi sementara itu Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Menko PMK kaget. Kaget. Katanya ini udah gawat. Dia bakal langsung ke IKN buat cek kebenarannya. Dan setiap ada masalah beginian reaksi yang muncul selalu sama. Kaget, ribut, terus lupa, balik lagi kaget. Siklus macam apa ini?
Terkait kasus prostitusi, jangan cuma nyalain mbak-mbaknya doang. Mungkin mereka juga terpaksa karena kondisi. Usik juga yang pesen dong. Karena kalau yang diusik cuma yang jualan doang, itu sama kayak nyalain hujan, tapi nggak mau nyalain orang yang nggak bawa payung. Solusinya bukan cuma razia, tapi tolong dikaji kenapa praktek kayak gini selalu ada. Jangan cuma bangun gedung, tapi lupa bangun akhlak. Penataan kota jangan cuma mikir drainase sama aspal, tapi juga mikir gimana cara bikin orang nggak ngebet nafsu sampai mengesampingkan moral. Dan buat para hidung belang yang suka alasan, lagi sendiri, lagi bosen, dan lagi jauh dari istri, coba deh kalian tengok dompet, lihat foto anak dan istri. Biar inget siapa yang harusnya kalian kasih masa depan, bukannya dikuras buat kenikmatan 5 menit di kamar sewaan. Ingat, negara yang maju bukan cuma dilihat dari megahnya bangunan, tapi bagaimana menjaga warganya biar moralnya nggak rebahan. Caimin kaget dengan banyak PSK di IKN, gawat harus dicek. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin terkejut saat mendengar laporan banyaknya PSK di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Caimin mengaku akan mengecek informasi tersebut. Caimin mengatakan maraknya PSK di IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan akan mengecek langsung ke lokasi. Satpol PP Kabupaten Penajam Pasar Utara sebelumnya memantau praktik prostitusi online atau daring di sekitar wilayah IKN. Satpol PP menerima laporan soal adanya prostitusi online ini dari masyarakat. Pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat dan perintah desa di Kecamatan Sepaku, wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasar Utara, yang masuk wilayah IKN. Satpol PP setempat harus melakukan pengawasan dan penertiban di sekitar kawasan IKN.